Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herawati dengan NIM 18620500055 dari Prodi BG PAUD Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini merupakan tugas UTS pada mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik di bawah bimbingan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti MM. Di video ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan, terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerakan otot-otot dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Perkembangan fisik sangat berkaitan erat dengan perkembangan motorik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. Perkembangan motorik meliputi motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot kasar atau sebagian besar seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan sebagainya. Sedangkan motorik halus adalah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, menggunting, menulis, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak. Yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak. Di antaranya faktor kematangan, faktor keturunan, dan faktor lainnya. Faktor kematangan adalah kesiapan fungsi-fungsi baik fisik maupun psikis untuk melakukan aktivitas tanpa memerlukan stimulus dari luar. Misalnya, proses anak belajar duduk, merangkak, berjalan, atau bercakap-cakap. Proses-proses itu memerlukan periode belajar dan berlatih. Proses-proses itu tidak akan menunjukkan hasil yang maksimal bila anak belum mencapai kematangannya. Selanjutnya adalah faktor keturunan. Faktor keturunan meliputi tinggi tubuh dan kecepatan pertumbuhan. Tinggi tubuh orang tua yang tinggi cenderung mempunyai keturunan yang tinggi. Demikian pula orang tua yang pendek mempunyai keturunan yang pendek pula. Namun tinggi tubuh seseorang tidak dapat diramalkan secara tepat karena faktor lingkungan, gizi, dan kesehatan mempunyai pengaruh pula pada hal itu. Kecepatan pertumbuhan ternyata juga mempunyai sifat yang diturunkan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak selanjutnya adalah pengaruh lain. Pengaruh lain meliputi yaitu satu, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin akan tampak dalam berbagai kegiatan pada usia 2 sampai dengan 5 tahun. Umumnya anak perempuan lebih pada keterampilan keseimbangan tubuh seperti lompat tali yang merupakan perkembangan motorik halus. Sedangkan pada anak laki-laki pada keterampilan melempar, menangkap, menendang yang merupakan perkembangan motorik kasar. Yang kedua adalah kondisi waktu lahir. Pada umumnya, bayi prematur yang lahir terlalu cepat dan sangat kecil akan menghadapi berbagai masalah fisik, misalnya terlambat dalam perkembangan geraknya. Tetapi, jika mendapat perawatan yang intensif, tidak mustahil akan mengurangi kelambatan perkembangan akibat prematuritas itu. Yang ketiga adalah nutrisi. Penyebab ini bukan hanya faktor sosial ekonomi yang lemah,
tetapi juga cara dan kebiasaan keluarga dalam hal makan. Akibat bila seorang anak kurang gizi yaitu akan menjadi lemah dan kurang berminat untuk bermain. Selain itu, anak juga akan mudah tersinggung, pemurung, dan kadang gugup. Yang keempat adalah penyakit. Keadaan jatuh sakit akan mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Anak yang sakit berat dan lama akan terlambat pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang menurun, perubahan pola makan, atau penyakit itu sendiri. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak. Motorik anak perlu dilatih agar dapat berkembang dengan baik. Perkembangan motorik anak berhubungan erat dengan kondisi fisik dan intelektual anak. Faktor gizi, pola pengasuhan, dan lingkungan ikut serta dalam perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik anak berlangsung secara bertahap tapi memiliki alur kecepatan perkembangan yang berbeda-beda pada setiap anak. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan motorik anak antara lain kesiapan anak untuk belajar baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, motivasi anak untuk belajar. Yang ketiga, kesempatan untuk berlatih dalam hal ini adalah waktu luang. Yang keempat, kesempatan untuk belajar. Sebagian anak tidak punya kesempatan belajar karena orang tua yang terlalu protektif. Yang kelima, bimbingan, terutama koreksi diperlukan ketika anak melakukan kesalahan. Yang keenam, setiap keterampilan harus dipelajari secara khusus. Misalnya, cara memegang pensil tidak sama dengan memegang sendok. Yang ketujuh, setiap keterampilan harus dipelajari satu persatu. Masalah perkembangan fisik motorik yang sering dialami anak. Yang pertama adalah masalah perkembangan fisik anak meliputi malnutrisi atau kurang gizi. Anak yang mengalami malnutrisi akan tampak pada penampilan fisiknya. Dibutuhkan kombinasi antara pengaturan pola makan dan asupan makanan serta kepedulian orang tua untuk melihat adanya tanda-tanda kekurangan gizi pada anak. Masalah dalam perkembangan fisik anak yang kedua adalah obesitas atau kelebihan berat badan. Anak yang mengalami obesitas umumnya memiliki rasa percaya diri yang rendah. Dari faktor kesehatan, obesitas juga memicu berbagai penyakit diantaranya seperti darah tinggi dan diabetes. Cara terbaik yang biasa dilakukan ialah dengan mengatur pola makan dan rajin olahraga. Yang kedua adalah masalah dalam perkembangan motorik anak. Di antaranya adalah masalah atau kesulitan dalam motorik kasar, ketidakmampuan mengatur keseimbangan. Anak yang mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan tubuhnya biasanya juga memiliki kesulitan dalam mengontrol gerakan tubuh sehingga terkesan gerakannya ragu-ragu dan canggung. Jika tidak segera diatasi, kesulitan ini akan dibawa terus oleh anak sampai saat mereka sekolah dan akan mengakibatkan masalah lain yaitu dalam hal membaca dan menulis. Yang selanjutnya adalah masalah atau kesulitan dalam motorik halus. Contohnya, belum bisa menggambar bentuk bermakna, belum bisa mewarnai dengan rapi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan keterampilan motorik anak. Yang pertama adalah beri kesempatan kepada anak untuk bermain yang memiliki unsur eksplorasi dan aktivitas pemecahan masalah sehingga anak termotivasi untuk kreatif. Yang kedua, sediakan peralatan dan lingkungan yang memungkinkan anak melatih keterampilan motoriknya. Yang ketiga, perkenalkan dan latihlah anak dengan sebanyak mungkin jenis keterampilan motorik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan perlakuan antara anak laki-laki dengan perempuan karena sesungguhnya
Pada usia ini, kemampuan dan ketertarikan anak terhadap aktivitas motorik adalah sama. Yang kelima, jangan menekankan pada kekuatan dan kecepatan, tetapi perhatikan gerakan dan postur tubuh yang benar dalam melakukan aktivitas motorik tersebut. Yang keenam, bersabarlah dalam menghadapi anak, karena berkembangnya suatu keterampilan, terutama keterampilan motorik, juga tergantung waktu dan keinginan anak untuk menguasainya. Dan yang ketujuh, pada dasarnya setiap anak adalah unik. Oleh karena itu, janganlah membandingkan kemampuan motorik anak dengan anak lain yang seusia dengannya. Demikianlah penjelasan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.